bakal lama nggak sih? Kayaknya bakal lama ya. Mereka mangkal ya. Iya kayaknya. Welcome back to Claptrap 69. Oke. Ya, sekarang kita akan nge-react lagu dari requestan para teman-teman Clappers ya. Ada banyak sih, nggak tahu berapa, gua nggak ngitungin. Iya. Jadi Pokoknya. udah ada beberapa clappers yang komen request beberapa orang itu udah komen request untuk nge-react liriknya lagu ini. Lagunya nggak usah gua kasih tahu lah, udah kelihatan dari bajunya. Oh iya, nih bajunya nih, pasti tahu kan? GWS plus 62 dari Echo Show. Oke deh. Ini by the way di belakang kita ada anak-anak alay nih, yang belaga-belaga corneringan. Tahu bersikap kagak nih? Ada aja kan pasti kendalanya. Tontonin aja dulu. Tandain dulu aja nih. A few moments later. Ya, ini just information nih. Setiap kali kita mau react lagunya Bang Eko, itu selalu ada aja insiden-insiden yang aneh-aneh. Serius. Ayo, ya langsung aja kita react lagu Bang Eko Show. Judulnya GWS plus 62. Juni Track Boy. Tanahku sewa, airku beli. Tanah airku sekarang dijual beli. Hutan dibakar, asapku hirup. Langit memerah, matahari pun meredup. Baru mulai coy. Ini gua ngerasa menjelaskan tuh apa yang terjadi ya sekarang gitu. Tanahku sewa, airku beli. Bener kan? Iya benar. Jadi tanah itu kita nyewa. Ya kayak ngontrak kan nyewa. Terus juga kita misalkan jualan tuh nyewa tanah. Terus kita misalkan kita beli nih rumah, ada bayar pajak. Nyewa juga kan. Padahal dulu tuh diserahkan pada surat ini untuk dinikmatin bareng-bareng. Bener gak cuy? Menurut lu gimana tuh? Ini dijual beli. Iya dijual beli cok. Iya benar, semuanya emang ya dikomersilkan sekarang. Kalau lu nggak ada duitnya untuk nyewa, untuk beli, ya lu nggak bisa gitu, nggak bisa pakai tanahnya, nggak bisa minum airnya. Sampai di daerah gua itu dulu ada kali gede banget ya. Sekarang jadi comberan cok. Diuruk, tanahnya dijualin buat bangun rumah, makanya banjir mulu. Emang kurang ajar nih dah. Hutan dibakar, asap hirup, bener coy. Iya. Hutan pada dibakar. Bukan dilestarikan tapi dibakar. Emang demi kepentingan perut. Percuma lu menuhin kepentingan perut, tapi yang katanya paru-paru dunia malah lu ilangin. Lalu napas pakai apa bego? Pakai apa? Napas pakai lambung. Itu dia, paru-parunya dihilangin. Gitu mati lah cok, bener kan? Langit merah, asap apa? Langit merah, matahari meredup. Iyalah, ketutupan semua. Jadi gitulah.
Negeriku berdarah, banyak tumpah darah, kepentingan sepihak, picu banyak amarah. Nilai Pancasila seakan diperkosa, petinggi tertawa, rakyat yang menampung duka. Bangsat. Ini anak bangsat juga yang tadi nih. Gila. Benar sih nih, banyak kepentingan yang memicu banyak amarah. Kayak apa ya? Kayak jadu dangba coy kita coy. Nah. Jadi biar ribut aja gitu. Yang bikin kayak gitu ketawa dia. Iya. Kayak apa ya? Dia berasa dia developer game dan kita tuh playernya yang diadu domba gitu, yang berantem. Dia yang nikmatin aja serunya, dia yang ketawa, kita yang berjuang. Itu. Jadi secara nggak langsung kita tuh sedang jadi domba oleh orang-orang yang berkepentingan ya kayak gitu. Maka jangan mau tersulut api amarah tuh. Sabar, oke? Oke, brother, sabar. Kenapa lu? Sabar. Emang gua mau apa? Emang gua mau apa? Iya sabar. Ya, sabar. Abis ini emosi ntar. Iya, ntar. Yang tinggal di kota nyari makan di hutan, mereka rebutan rezeki orang utan. Pemimpin tanda tangan, perusahaan jalan, demi sebidang lahan berakhir kebakaran. Anjir. Yang bener cuk, berebutan sama orang hutan bener emang sih serakah. Orang di kota udah enak ya, hidupnya enak, tapi masih tetep aja ke hutan gitu kan, rezeki orang hutan sampai diembat sama mereka. Iya, ya balik lagi, emang dasar nggak ada puasnya gitu loh. Serakahnya keterlaluan. Ya apa ya, kayak mereka tuh orang-orang yang ngelakuin ini, mereka ngerasa udah berkuasa, udah milikin segalanya, tapi mereka mau milikin lebih lagi gitu loh. Jadi mungkin dengan ngebakar hutan, terus ya ngebangun apalah setelah hutan itu dibakar, ditebang atau diapain, terus mereka membangun sesuatu, mereka ngerasa lebih berkuasa lagi gitu loh. Jadi ya udah nggak ada habisnya. Dasar maruk. Kesel gua. Sabar. Bang Eko bikin gua kesel nih liriknya nih sama penguasa yang kayak gini nih. Shit man. Otak mereka rusak dengan polusi di kota. Ketika lihat uang mereka pasti tergoda. Hutan disulap jadi kebun kelapa sawit. Rakyat berontak tapi mereka disambit. Wah. Iya benar sih, berarti orang-orang yang pada gila main ke hutan untuk merusak hutan dan dijadikan lahan-lahan bisnis mereka emang rusak karena polusi udara di kota coy. Ya emang otaknya rusak. Banyakan ngirup polusi, padahal polusi nyukain siapa ya, mereka juga gitu. Dari mereka untuk mereka, mampus loh. Bener untuk mereka emang. Sabar. Anjay, iya kan hutan jadi kelapa sawit semuanya dibisnisin. Iya. Kan kasihan orang bisa tinggal di pohon bambu atau di pohon asem, di pohon-pohon yang gede-gede. Ini lo lagi ngomongin orang atau apa sih? Ya enggak, ini kan hutan jadiin kelapa sawit. Misalkan dia tinggal di kelapa sawit ayo. Enggak semua habitat tinggal di kelapa sawit dong. Enggak semua habitat Maksudnya enggak semua hewan tinggal di kelapa sawit dong. Iya. Tadi lu bilang kasihan orang-orang yang tinggal di pohon asem. Gue serem ngebayangin ya, itu orang atau apa? Ya ada makhluk juga misalkan tinggal di tempat-tempat kayak gitu, terus ditebangin, dibakar jadi kelapa sawit, ya marah dia. Jangan salahin makhluk-makhluk kayak gitu, ntar kalau yang oknum seperti itu matinya mati nggak jelas, mati sengsara. Itu cuma cukup satu kata, hampus. Mucaco. Indonesiaku tidak sedang baik-baik saja. Apa yang diberitakan hampir semua drama. Alih
alihkan semua isu untuk menjaga nama. Yang bicarakan fakta dibungkam secara paksa. Gue pengen gigit nih. Anjay. Bener banget. Gak lagi baik-baik aja ini Indonesia, coy. Ya kan? Terus media tuh udah bener-bener kayak yang megang. Kita mau speak up itu ntar Jadi bungkam secara fakta. Secara paksa. Aduh. Udah gitu ntar kalau misalkan bisa aja misalkan contoh ya. Kita nih dibungkam, set. Terus diviralin. Padahal di balik yang viralnya kita ini dibungkam oleh mereka, ada sesuatu yang sangat penting ditutupin. Tadi kan drama. Itu. Aduh, gila. Makanya kalau buat para klepers nih yang nonton video ini, jangan terlalu percaya banget sama berita yang ditampilkan di TV. Kalau kata gue sih, selidikin dulu kebenarannya. Gitu. Jangan ditelan mentah-mentah. Selidikin dulu, telusuri, baru boleh berargumen. Jangan-jangan di belakang itu ada orang ya kan, lagi ngumpet, ada udang Di balik bakwan. di bawahnya ada penggorengan, Di sampingnya ada abangnya lagi goreng. aduh. ya benar. Ya jangan ya benar kayak yang tadi lu bilang, jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan media, karena terkadang nggak semua media itu isinya fakta gitu loh. Sekali lagi, media itu tercipta untuk sesuatu yang komersial kan. Komersial, mereka mencari keuntungan. Jadi ada aja, gue nggak bilang semua media ya, cuman ada beberapa media yang emang mungkin menghiperboliskan beberapa berita untuk ya banyak yang baca, banyak yang masuk ke linknya dia, jadinya dia dapat keuntungan. Ya semacam kayak apa ya, kayak Google Ads gitu kali ya. Ya kayak gitu. Ya banyak lah ya kayak clickbait ya, pasti tau lah, kita ngerti sekarang clickbait itu kan, judulnya A, beritanya C gitu. Itulah ya, seperti itu. Revisi undang-undang bikin rakyat tidak nyaman. Dari masalah ayam sampai ke selangkangan. Menghina Nabi dimaafkan, kritik presiden dipenjarakan. Apa derajat presiden lebih tinggi dari Rasul? Sejak kapan? Gila. Wah. Waduh. Brede cow tembakannya. Lu tahu kan beritanya waktu dulu revisi RUU itu yang masalah ayam dan masalah selangkangan. Kalau ayam nih yang gue baca ya beritanya tuh dulu, itu kalau kita punya ayam terus main ke halaman tetangga, makanin tumbuh-tumbuh ataupun ada beras di situ bicara dimakanin sama ayam kita didenda dengan uang 10 juta. Anjir. Ini pemerintah macam apa sih ini denda? Masalah ayam doang. Timbang main ke tetangga makan apa beras-beras atau makan kecil-kecil itu di depan rumah tetangga kena denda 10 juta. Yang makan duit rakyat juga kena denda. Nah. Aduh, ya Allah, kayak gak ada kerjaan banget ya ngurusin ayam kayak gitu. Emang mau diatur ayam? Kalau ayam kampus sih masih mending diatur. Kalau ayam kampus nggak bakal diatur, orang mereka juga demen. Oh iya sih. Oh iya ya. Diternak lagi ini jangan-jangan. Enggak sih itu mah ya gitu. Deketin masa selangkangan coy. Ada RUU-nya. Jancuk. Katanya tuh nggak boleh nginep di tempat cowok ataupun cewek gitu. Misalkan ya kita kerja kelompok sampai malam nih, larut malam. Nah kita nggak boleh nginep di rumahnya dia. Jadi harus pulang gitu. Kita kalau ketahuan bakal kena denda juga. Lebay banget. Maksud gue gini deh, kalau misalnya kita kerja kelompok berempat itu kan, cewek cowok ya. Terus ya misalnya sampai malam lah, sampai jam 11. Terus ya emangnya kenapa kalau nginep? Yang punya rumah, orang tuanya aja ngizinin gitu loh. Dituduhnya kayak gitu. Dituduhnya ya tanda kutip. Padahal kan kita
ngapa-ngapain. Perlu apa itu anak-anak yang pada nginep karena tugas perlu direkam ngapain aja bikin tugas. Hah? Gitu deh pokoknya. Aduh ya Allah, nggak ada kerjaan banget Kalau ya. misalnya mereka harus banget pulang gitu sampai malam-malam karena tugas, terus mereka harus banget pulang karena nggak boleh nginep gara-gara RUU ini. itu. Terus di tengah jalan malah amit-amit kenapa-napa, diculik orang, dibunuh, diperkosa. Lu mau tanggung jawab? Mau nggak? Diculik lagi jangan-jangan sama dia. Jadiin ternakan. Enggak. Terus tadi kan menghina Rasul dimaafkan. Kritik presiden dipenjarakan. Apa derajat presiden lebih tinggi dari Rasul? Sejak kapan? Anjay, bener banget, Cok. Itu viral, waktu itu viral beritanya. Ini berita tahun lalu 2019 kalau nggak salah. Jadi ada yang menghina Rasul tuh di Twitter apa di mana gitu ya. Udah dengan tangan atas materai minta maaf, udah selesai. Tapi yang kritik presiden, kritik nih. Presiden tuh gini nih, gini gitu ya misalnya. Tangkap. Padahal kritik. Jadi kan? Iya, Kritik kalau presiden kita dipenjara. ngomongin kritik, mungkin mereka udah lupa kali ya kalau kita negara demokrasi. Nah, itu dia. Maksud gue, kritik tuh bagian dari aspirasi masyarakat, sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu loh. Kecuali kalau misalnya gue ngata-ngatain presiden, nah itu beda gitu ya. Beda. Gak usah presiden, ya kita ngata-ngatain sesama kita juga sebenarnya ya udah nggak sopan, kita udah nggak menghargai orang lain gitu kan. Sekarang kalau masalahnya mengkritik, menyampaikan aspirasi, terus malah jadi dipenjarakan, ya terus apa suara rakyat itu apa? Gitu. Meskipun kritiknya sangat pedas ya terima, namanya kritik kan ya. Namanya kritik. Ya bisa aja Gitu. kalau mau pedas, mau level berapa lu kritiknya? Itu dia. Kecuali ngata-ngatain nih, oh si Ani kayak anjing lu, kayak babi, ah itu baru nggak apa tangkap. Lu gua katain kayak anjing malah kebagusan coy. Iya, Lucu. iya juga sih. Kayak babi juga lucu anjir, kagak ada lehernya gini. Ya gitulah. Jadi kayak menuhankan orang jadinya. Jangan seperti itulah. Kita harus demokrasi lah, oke? Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Iya. Meskipun yang ini A pro A, yang ini B pro B, tetap kalau misalkan salah ya ininya dia, apa idola dia tetap dibilang salah lah. Salah gitu. Objektif. Kecuali kalau idola lu adalah Tuhan gitu. Ya sekarang idola lu aja masih manusia, masih berbuat salah kan. Jadi iya. Oke, objektif. Sejak kapan kerusuhan dipicu hanya gara-gara isu antar suku saling siku, pemerintah diam bisu. Kita bukan binatang tapi mau diadu domba, lekas sembuh Indonesia yang sedang darurat normal. Gemes gua. Itu apa namanya? Security kemarin. yang kemarin. Oke deh, siap thank you bang. Anjay, ini eksklusif banget cuy, kita ngomongin kayak gini. Dia lewat, untung kagak diusir lagi gua. Gemes gua nih bener cuy. Bengkit lagi dia di domba cuma waktu ketika itu ya, yang lu tahu kejadian yang Papua diusir dari di Jawa tuh di mana? Terus yang orang Papuanya marah, terus yang orang Jawa di sananya dihabisin, dibantai. Waktu berita itu kan, yang berapa orang yang mati? Itu kan jadi domba cuy, kita sama saling antar suku tuh jadi domba. Sebenarnya masalahnya bukan ada di suku A atau di suku B, tapi ya yang bikin isu ini yang di atas ini. Jadi kayak itu. apa ya istilahnya tuh, kayak dia yang nyulut gitu loh, kayak berantem lu kayak gitu. Jadi terprovokasi akhirnya saling perang. Padahal di luar itu banyak saudara-saudara itu antar suku tuh saling erat gitu loh, berjabat tangan erat tuh banyak. Tapi yang di follow up sama media yang ribut-ributnya. Iya, kan itu yang naikin rating. Iya Itu sih. yang akhirnya menaikkan keuntungan, memberikan keuntungan. Itu karena buat media itu bad news is a good news. Ingat. Maka jangan mau terprovokasi ya teman-teman.
Karena kalau kita terprovokasi, naik ratingnya ntar buat si media yang mencari keuntungan di dalam itu. Dia untung, kita bego. Kita bego, kita di penjara, kita malah saling berantem sakit luka bonyok-bonyok. Ingat teman-teman. Tanahku sewa, airku beli. Tanah airku sekarang dijual beli. Hutan dibakar, asapku hirup. Langit memerah, matahari pun meredup. Negeriku berdarah, banyak tumpah darah. Kepentingan sepihak, picu banyak amarah. Nilai Pancasila seakan diperkosa. Petinggi tertawa, rakyat yang menampung duka. Apa? Ya bukan urusan saya. Anjay. Bukan urusan saya. Udah. Gimana menurut lo? Lagu GWS pas 62. Get well soon ya. Get Indonesia. well Sampai jatuh, sampai capek. Capek sih emang. Ngobatin. Mau ngobatin, mau nyembuhin tuh susah banget. Tapi ya gue selalu bilang gitu kan, sampai orang-orang di dekat gue tuh bosen. Susah tuh bukan berarti nggak bisa. Tuh ingat. Pasti bisa. Tapi menurut gue memang benar-benar sekarang saat ini Indonesia tuh lagi sakit, coy. Ya gimana nggak sakit coba? Baru berapa hari yang lalu ada petinggi negara korupsi dana bansos COVID. Gimana nggak sakit Indonesia? Aduh. Aduh, Allahu Akbar. Coy, bayangin coy, dana COVID coy. Buat bantuan pada lulu semua. Kita nih harusnya dapat bantuan tuh tiap bulan ya kan? Di sini siapa yang dapat bantuan sosial dari pemerintah, coba klik komen, dan yang nggak dapat juga coba tulis di komen. Terus dapatnya tuh apa aja ya? Tulis di komen. Tulis di komen sini dapatnya apa aja. Kalau teman-teman itu dapatnya cuman sarden seuprit tapi air kuahnya banyak. Nah, itu. Dapat Indomie yang bentar lagi expired. Nah, itu. Dapat apa lagi? Dapat kerupuk yang udah melempem. Nah, itu. Aduh, ya Allah Akbar. Gimana cuy? Sakit banget cuy. Indonesia saat ini sakit banget, melebihi sakitnya COVID. Gua gemes cuy. Sorry kalau gua marah-marah, gua gergetan anjir. Aduh, deg-degan gua. Jadi apa ya? Lu ngomong dulu deh. Apa? Mau ngomong apa? Terkait oknum pejabat yang korupsi dana bansos COVID nih. Aduh. Gimana ya? Kayak sebenarnya kayak udah sejak lama nggak sih, yang nggak perlu sampai akhir tahun ini ya. Kayak sejak ya 2 bulan 3 bulan pertama COVID udah mulai mewabah di Indonesia tuh sebenarnya udah jadi banyak pertanyaan dari kita gitu kan. Ini sebenarnya tuh apa sih COVID ini tuh sebenarnya apa gitu loh. Kalau kita pertanyakan sebenarnya, kalau menurut gua emang ada COVID ini, ada virus ini ada, cuman kenapa bisa sampai berlarut-larut begini, kenapa bisa sampai ya banyak kebijakan yang dikeluarkan tapi hasilnya nggak efektif, ya kan, naik turun angkanya juga nggak jelas, dapat dari mana juga kita yang nggak tahu pasti gitu kan. Sebenarnya itu udah jadi pertanyaan sejak lama. Sebenarnya COVID ini tuh bener-bener murni virus doang, penyakit doang, atau apa gitu. Jadi ya sebenarnya ketika berita kemarin itu keluar, ya udah nggak heran sih gua. Iya. Emang si oknum ini nih, si Janco. Iya, si Janco ini emang dia nggak ngebayangin perasaan para teman-teman yang di PHK gara-gara COVID apa? Nggak ngebayangin orang yang penghasilan jadi setengah, ya kan? Warung-warung pada tutup, PT-PT pada ada yang bangkrut sekali jadi. Pikirin dong, si Janco. Kesel gua bener cok. Orang Madura nih gua jadinya. Si Janco. Iya. Si Janco dengerin nih ya.
Aduh ya Allah Akbar. Gua sampai pernah ngeliat di pinggir jalan tuh ada orang jadi badut-badutan tulis di sininya pakai kalung tulisan dilaminating korban PHK Covid. Dengerin, Cuk. Sabar istighfar, astagfirullah. Tapi duit bansos bantu buat mereka ini tapi dikorupsi sama lu 17M. Itu yang ketahuan. Yang enggak tahu gua. Enggak tahu kan namanya enggak ketahuan. Yang enggak tahu. Kesel banget gue bener deh. Gue pertama denger berita itu, pantes ya Covid jadi lama. Ternyata emang kayak gini. Ya emang otaknya udah rusak sama polusi di kota. Iya, ya mungkin jangan-jangan yang korupsi dana Covid ini dia berasnya kutuan kali di rumahnya. Bisa jadi. Jadi dia kurang gitu kan. Wah, beras gue kutuan nih, ambil 1M gitu kan buat beli beras ya kan. 1 ember kan. Iya. 1M ya kan. Terus apa lagi nih? Aduh, mie gua nih mau expired nih kata dia kan. Gua ambil lagi 10M gitu kan. Enggak kerasa. 10M lu buat beli mie, makan mie usus buntu lu. Biarin. Terbanjir mie semua jancok. Padahal nih pertama kali Covid ada itu KPK. Ini gue awal. KPK tuh pernah bilang, ketua KPK bilang, kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana ancaman hukuman pidana mati. Ini yang menjadi. Tapi tentu kita akan melakukan, karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu dilakukan cara pencegahan dan dengan cara penindakan. Dari kami itu dan kami komitmen, tadi kami sampaikan, kami hadir untuk rakyat. KPK tetap kuat, KPK tidak dilemahkan, dan KPK tidak bisa dilemahkan. Dan Bapak Presiden kita, ya Bapak Jokowi, itu menegaskan ini 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Jadi kalau gua artikan dari Ketua KPK dan Bapak Presiden, kalau dijadikan satu, hukumannya adalah digigit sampai mati. Iya dong, hukum mati. Dan kata Bapak Presiden disuruh gigit sampai kencang. Berarti rakyat Indonesia nih ya, Gigit bareng-bareng. Iya benar. Ini usulan dari gua nih. Kalau teman-teman setuju ya klik di komen sini atau enggak di like sebanyak-banyaknya nih. Di like sebanyak-banyaknya itu gimana? Abis di like lagi jadi dislike. Ya maksudnya like dan share gitu. Biar banyak yang like dan komen sebanyak-banyaknya dah. Menurut gua nih ya, hukuman yang baik buat oknum ini nih, si Janco nih, yang korupsi dana bansos Covid, itu digigit sampai mati. Siapa yang gigit? Rakyat seluruh Indonesia. Jadi kalau belum mati jangan dilepas giket gini. Jadi dipajang di Monas, ya kan? Diikat, terus semua rakyat Indonesia tuh datang, gigit dia sampai mati. Itu impas, adil. Kenapa lu? Gue jijik sih ngebayangin harus gigit. Ya, kita kan gak gigit kayak mulut juga, coy. Bisa aja gigit pakai gunting kuku kan? Gue mau gigit pakai ini, gitu kan? Sakit dia.
Atau ada orang kesel kan, gue mau gigit pakai gunting kebon, nggak apa-apa gigit. Jangan gunting kebon, jangan. Apa? Kalau gunting kebon, lukanya kan lebih besar, jadi kemungkinan untuk matinya lebih cepat ya kan. Jadi jangan yang gede-gede, jangan yang tajam-tajam. Pakai apa? Pakai pisau roti kayak. Roti. Pakai itu di gunting kuku bagus tuh. Gunting kuku kan? Gunting kuku silet 2 gini, gemes gitu ya kan? Gigit pakai silet 2 gitu. Ya bisa kesel, Cuk. Anjir. Aduh, gemeter gua. Iya. Atau teman-teman punya saran atau apa hukuman yang pantas buat oknum koruptor ini nih? Yang korupsi dana Covid nih. Bener lagi sakit Indonesia sekarang tuh. Bukan masalah Covid sakitnya, sakit negerinya. Normanya tuh. Tadi bener kata Bang Eko. Emang lagi darurat norma. Kalau apa kemarin yang terakhir kita itu keadilan ya. Keadilan yang hilang. Emang kita nggak butuh new normal, butuh new moral buat mereka. Iya. Ya gitu lah. Pantes ya Covid lama. Aduh. Udah lah. Ya deh. Cukup sekian ya reaction lirik lagu dari Bang Eko judulnya GWS plus 62. Dan tadi terakhir kita udah marah-marah masalah oknum petinggi negara yang korupsi dana bantuan Covid, bansos Covid. Ya itulah, silakan komen sebanyak-banyaknya yang tadi kita bilang, dan ya mau like banyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang mau unlike, mau dislike juga boleh kok. Dislike juga boleh. Misalkan nggak setuju nih sama omongan kita berdua gitu, nggak apa-apa, dislike aja, santai, bebas. Yang setuju nggak setuju boleh komen di bawah alasannya apa, biar kita juga sama-sama ngerti, sama-sama melihat dari pandangan yang berbeda. Jadi kita sama-sama belajar. Yes, itu dia, saling koreksi saja satu sama lain. Oke, kita welcome. Lu juga kita keset emangnya welcome. Kita diinjek-injek, Cuk. Keset kita diinjek-injek, anjir. Diinjek-injek sama orang-orang koruptor bangsat. Ya, Cuk. Udahlah. Cukup sekian ya reaction dari kita ya. Gua Oneto, gua Tasya. Kembali lagi di Claptrap 69 episode selanjutnya. Bye bye. Tanahku sewa, airku beli. Tanah airku sekarang dijual beli. Hutan dibakar, asapku hirup. Langit memerah, matahari pun meredup. Negeriku berdarah, banyak tumpah darah. Kepentingan sepihak, picu banyak amarah. Nilai Pancasila seakan diperkosa. Petinggi tertawa, rakyat yang menampung duka. Apa? Ya bukan urusan saya.